Di tengah malam yang sunyi, hanya terdengar suara derit angin yang menyusup dari celah-celah jendela di kamar gelapnya. Ibn al-Haytham duduk tenang di lantai berdebu, merasakan hampa yang menguasai ruangan sempit tersebut. Dinding-dinding tebal penjara Mesir seolah memerangkap tidak hanya tubuhnya, tetapi juga mimpinya. Mimpi tentang sebuah dunia yang memahami cahaya, tentang pemahaman yang lebih mendalam akan alam semesta. Ia diasingkan di tempat ini karena satu hal, keberanian. Keberaniannya menantang pandangan yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Sebelum ia menemukan kamera obscura, para filsuf besar seperti Plato dan Pythagoras percaya bahwa cahaya berasal dari mata manusia. Ibn al-Haytham tidak setuju. Baginya, cahaya bukanlah sesuatu yang kita keluarkan, tetapi sesuatu yang kita tangkap. Hari itu, saat ia merenung di dalam penjaranya, sesuatu yang sederhana, tetapi mengagumkan, menarik perhatiannya. Ada lubang kecil di salah satu dinding penjara yang tidak sepenuhnya tertutup. Dari lubang itu masuklah seberkas cahaya tipis yang memancar ke dalam ruangan. Mata Ibn al-Haytham terpaku pada titik cahaya itu. Di seberang lubang, ia dapat melihat bayangan pohon yang berada di luar, terbalik diproyeksikan pada dinding yang gelap. Pemandangan ini, gumamnya dalam hati, bukanlah sesuatu yang hanya dapat dirasakan. Ini harus bisa dijelaskan. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati lubang itu, mencoba memahaminya dengan nalarnya yang tajam. Di dalam kepalanya, teori dan eksperimen mulai merangkai sebuah pola. Apa yang dilihatnya hari ini adalah bukti bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus. Cahaya yang masuk melalui lubang kecil tersebut menciptakan bayangan terbalik, yang kemudian dikenal sebagai prinsip dasar dari kamera obscura. Selama beberapa minggu berikutnya, penjara itu berubah menjadi laboratorium pribadi bagi Ibn al-Haytham. Di tengah kesunyian, ia melakukan eksperimen sederhana, mencatat apa yang dilihatnya, dan terus mengembangkan pemahaman baru tentang cahaya. Ia mempelajari bagaimana mata bekerja, bagaimana cahaya dipantulkan, dibiaskan, dan bagaimana cahaya tidak berasal dari dalam mata seperti yang diajarkan oleh para filsuf sebelumnya, melainkan berasal dari objek yang memantulkan cahaya itu. Malam-malam yang panjang di penjara Mesir membuat Ibn al-Haytham semakin yakin bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun di atas pengamatan yang akurat dan eksperimen, bukan hanya spekulasi. Setiap kali ia melihat cahaya itu masuk melalui lubang kecil di dinding penjara, ia merasakan keindahan yang tak terlukiskan, keindahan dari sebuah pengetahuan yang ditemukan, dipahami, dan disebarluaskan. Beberapa tahun setelah dibebaskan, Ibn al-Haytham menyusun pemikirannya dalam sebuah karya besar yang ia beri judul Al-Manazir, atau Book of Optics dalam bahasa Latin. Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan teori. Buku ini adalah sebuah terobosan yang mengubah cara dunia memandang cahaya dan penglihatan. Di dalam buku itu, ia menjelaskan bagaimana cahaya bergerak, bagaimana manusia melihat, dan bagaimana prinsip-prinsip yang ditemukannya bisa diterapkan pada berbagai alat optik. Penemuannya tentang cahaya yang bergerak dalam garis lurus, serta prinsip dasar kamera obscura menjadi landasan bagi perkembangan teknologi kamera di masa depan, teleskop, mikroskop, dan alat-alat optik lainnya yang menjadi pilar ilmu pengetahuan modern. Meski Al-Manazir kelak dibaca oleh para ilmuwan besar seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan René Descartes, di hari-hari terakhir hidupnya, Ibn al-Haytham tidak menginginkan kemasyhuran. Bagi dia, pengetahuan itu sendiri adalah tujuan. Penjara yang dulu mengekangnya, kini hanya menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dipenuhi dengan penemuan dan pengabdian. Ibn al-Haytham menghembuskan napas terakhirnya di usia lanjut, tanpa pernah benar-benar tahu bahwa karyanya akan mengubah wajah dunia. Kamera-kamera di masa depan yang menangkap momen, teleskop-teleskop yang menjelajahi bintang-bintang jauh, dan lensa-lensa yang memperbesar hal terkecil di alam semesta, semuanya akan berakar dari apa yang ia temukan dalam kegelapan sebuah penjara. Ia meninggalkan kita bukan hanya sebuah buku, tetapi juga warisan tentang cara pandang. Bahwa sains bukanlah sesuatu yang terbatas oleh dinding-dinding dogma, tetapi sesuatu yang harus terus ditanyakan, diuji, dan dipahami dengan cahaya yang kita sebut akal.